Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatabi fi jidha hablum mim masadin. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Baiklah, kita memulainya dari tabbat yada abi lahabi wa tabba. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tabbat, tabbat artinya binasalah. Sesungguhnya tabbat kita tahu bahwa ini adalah fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu atau lampau yang secara bahasa diterjemahkan telah binasa. Tetapi kemudian dimaknai secara makna bahwa ini adalah doa atau sebuah kutukan yang kemudian diterjemahkan binasalah. Tabat sekali lagi merupakan fi'il madhi mabni atas fathah, tetapnya atas fathah di sana. Di situ ada tak taknis yang sukun yang menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya dimaknai sebagai mu'annas atau perempuan. Kalau kita perhatikan maka tabat merupakan fi'il madhi yang kemudian ketika kita mentasrif secara istilahi maka dimulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah tabba, yatibbu, tabban, tabun, matubun, tibba, la tatibba. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka tabba tabba tabbu, tabbat tabbata, tababana tababata, tababatuma tababatum, tababati tababatuma tababatunna, tababatu tababana. Maka terlihat di situ tabbat merupakan fi'il madhi dari fi'il madhinya tabba yang bertemu dengan tak taknis yang menunjukkan bahwa fa'il atau pelakunya dimaknai sebagai mu'annas atau perempuan. Apa itu fa'il? Yang dimaksud dalam hal ini adalah tabbat yada, yang binasalah kedua tangan. Yada di sini sekali lagi sebagai fa'il atau pelaku. Fa'il atau pelaku tentu masuk dalam marfu'atul asma, isim yang marfu. Dan dalam hal ini tanda rofaknya adalah alif di sana disebabkan dia adalah mutsanna atau yang kita maknai sebagai double atau ganda. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kedua tangan dan yada ini adalah merupakan mudhof. Sejatinya yada yang dimaksud adalah yadani, kedua tangan. Kenapa kemudian menjadi yada? Karena sekali lagi yada ini merupakan mudhof dari sebuah susunan idhofah atau sebuah frase tumpukan kata, yakni yada abi lahabin. Yada tentu saja sebagai mudhof, tentu ketika pada posisi mutsanna atau double maka nunnya dihilangkan sehingga yang asalnya yadani menjadi yada. Tangan siapa? Abi lahabin. Abi lahabin kita terjemahkan sebagai Abu Lahab. Kita membacanya abi karena abi sebagai mudhofun ilai. Ingat ya, kalau susunan idhofah kalau ada mudhof maka ada mudhofun ilai. Yada dalam hal ini adalah sebagai mudhof, maka abi menjadi mudhofun ilai. Ingat, mudhofun ilai adalah isim yang wajib majrur. Tanda majrur untuk abi dalam hal ini adalah ya, karena abi dalam hal ini masuk dalam asmaul khamsah, isim yang 5. Bagaimana isim-isim yang 5 nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Jadi abi adalah
mudhofun ilaih dari yada. Yada mudhof, abi mudhofun ilaih. Abi merupakan isim yang majrur karena dia sebagai mudhofun ilaih dan tanda jernya adalah ya di sana karena dia masuk asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Tetapi kita juga lihat abi di sini digabungkan menjadi sebuah frase, menjadi sebuah tumpukan kata, susunan idhofah dari abi lahabin. Yada abi, satu frase, satu idhofah, dan ini ada idhofah lagi, abi lahabin. Maka dalam hal ini abi diposisikan sebagai mudhof. Mudhofun ilaihnya adalah lahabin. Maka abi lahabin merupakan susunan idhofah frase tumpukan kata. Lahabin tentu saja adalah isim yang majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Dan tanda jernya kita ingat karena dia adalah isim yang mufrad, maka tanda jernya adalah kasroh di bagian akhirnya. Sebagaimana yang sudah disampaikan, maka abi lahabin ini masuk sebagai asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Isim atau kata benda yang khusus dalam bagaimana pembahasan terkait tanda i'rabnya. Jadi isim-isim yang 5 itu ciri khas utamanya adalah sebagai susunan idhofah ya, sebagai sebuah frase. Jadi beda ketika mengatakan abun atau bapak, maka itu tidak dimaknai sebagai asmaul khamsah, tetapi ketika dia menjadi susunan idhofah, dalam hal ini contohnya adalah abuka, maka dia dimaknai sebagai asmaul khamsah. Maka asmaul khamsah dalam hal ini merupakan susunan idhofah yang ketika dalam keadaan marfu maka tanda rofa'nya adalah wawu di sana. Sehingga ketika kita mengatakan abuka, bapakmu, jadi ka di sini adalah menjadi mudhofun ilaih, bisa diganti dengan isim yang lain ya. Jadi secara ringkas begini, ketika asmaul khamsah yang terdiri dari 5 kata, sejatinya ada 6 tetapi lebih populer dengan 5 ya, bukan sita. Oleh karena itu ketika kita menyatakan bapakmu, maka dalam keadaan marfu tanda rofa'nya adalah wawu di sana, maka kita mengatakan abuka. Begitu juga ketika mengatakan saudaramu, maka akhuka. Ketika mengatakan iparmu, maka hamuka, dan mulutmu kita sampaikan fuka, dan yang terakhir adalah pemilik harta kita menyatakan dumalin. Jadi secara ringkas biasanya kita mengatakan asmaul khamsah, isim-isim yang 5 itu terdiri dari abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, dan dzumalin pemilik harta. Ingat ya, dzumalin juga sama. Harta itu bisa diganti dengan yang lain. Mudhofun ilaihnya bisa diganti dengan isim yang lain. Sekali lagi, ketika kita menyampaikan asmaul khamsah, kita mengingat sebagai abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, dan dzumalin pemilik hartamu. Nah, ketika dalam keadaan mansub, maka tanda nasabnya adalah fathah di sana. Maka ketika dalam keadaan mansub, contohnya misalnya sebagai maf'ul bih atau objek, maka kita bisa mengatakan abaka, akhaka, hamaka, faka, dzamalin. Begitu juga ketika kita menemui asmaul khamsah ini berkedudukan sebagai isim yang majrur, maka ketika dalam keadaan majrur tanda jernya untuk asmaul khamsah adalah ya di sana, sehingga dari abuka, abaka ketika majrur menjadi abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Nah, berkaitan dengan itu, maka kenapa kemudian abi lahabin kita menggunakan rumus dari abika, ka-nya diganti lahabin. Maka di sini kenapa kemudian dibaca abi lahabin, dan abi kenapa kemudian ada ya di sana? Karena dia merupakan asmaul khamsah
yang dalam keadaan majrur, maka tanda jernya adalah ya di sana. Abika bisa kita rubah menjadi abi lahabin. Berikutnya watabba. Watabba dan dia telah binasa. Wa tentu ini adalah huruf ataf ya. Tentu dia mabni atas fathah karena huruf masuk dalam pembahasan yang mabni atau tetap. Sedangkan tabba sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, tabba merupakan fiil madhi yang mabni atas fathah di sana. Dan fa'ilnya atau pelakunya tentu saja dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Kalau kita menyampaikan tabaj itu fa'il atau pelakunya adalah kedua tangan dari Abu Lahab, maka tabba di sini yang dimaksud adalah siapakah yang binasa? Tentu yang binasa takdirnya huwa. Huwa itu kembali kepada Abu Lahab yang dimaksud. Sehingga kita mengulang lagi, maka dari tabba ya tibbu, tabban, tabun, matbubun, tibba, la tatibba. Maka dengan takdir pelakunya fa'il dhamir mustatir, takdirnya huwa, maka kita hanya menyampaikan tabba, bukan tabbat untuk kalimat tabba yang kedua. Baiklah, kita lanjutkan. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Yang pertama adalah ma'aghna. Ma'aghna artinya tidaklah berguna. Ma tentu kita memaknai sebagai huruf nafi, mabni ala sukun, tetapnya atas sukun di sana dibaca ma karena dia adalah huruf nafi, tentu artinya meniadakan atau menafikan, sehingga diterjemahkan tidaklah. Sedangkan aghna, aghna ini artinya berguna. Ma'aghna tidaklah berguna atau berfaedah atau bermanfaat. Apa itu? Tentu aghna merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang telah berlalu atau lampau, mabni atas fathah di sana yang fathahnya diperkirakan. Kalau kita perhatikan maka ma'aghna yang dimana adalah aghna merupakan fi'il madhi, maka ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah aghna yughni ighnaan, mughnin mughnan, aghni la taghni. Sehingga aghna di situ jelas terlihat bahwa dia adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau, dengan fa'il atau pelakunya takdirnya adalah huwa atau dia. Berikutnya adalah anhu. Anhu artinya kepadanya. Anhu tentu saja merupakan syibhul jumlah, dia adalah susunan jar majrur terdiri dari an dan alha di situ. An tentu saja huruf jar mabni ala sukun, dan alha merupakan dhamir muttasil. Dia merupakan isim dhamir, dhamirnya dhamir muttasil, tetapnya atas dhammah di sana, fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia tentu saja sebagai isim yang majrur karena didahului dengan an. Tetapi kita ingat alha di situ merupakan isim dhamir yang tentu saja mabni atau tetap. Anhu sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa dia adalah syibhul jumlah, dia merupakan susunan jar majrur, tentu dia muta'alliq, dia ta'alluq berkaitan dengan fi'ilnya, dalam hal ini adalah anha, tidak berguna kepadanya. Berikutnya adalah maluhu. Maluhu artinya harta bendanya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ma'aghna, tidaklah dia berguna. Dia atau huwa yang dimaksud tentu di sini dijelaskan yang dimaksud huwa atau dia yang berguna ini adalah maluhu, yakni harta bendanya. Maka malu dalam hal ini adalah harta benda, menjadikan dia sebagai fa'il atau pelakunya. Jadi yang tidak berguna itu siapa? Adalah harta bendanya. Malu, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena dia adalah sebagai fa'il.
fa'il tentu saja dia masuk sebagai marfu'atul asma dan alamat rofa'nya adalah dengan dhammah. Sedangkan al-ha merupakan dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli jar mudhofun ilaih. Sedangkan al-ha di situ merupakan isim dhamir, dhamirnya dhamir mutasir dan tentu saja dia mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya adalah wama. Wama dan apa-apa yang. Wa di sini adalah wawu atof, dia adalah huruf atof, tentu mabni atas fathah di sana. Sedangkan ma adalah isim mausul, dia adalah kata sambung. Isim mausul dalam hal ini mabni atas sukun, tetapnya atas sukun, fi mahalli rof'in, mahalnya adalah rofa karena dia adalah isim yang maktuf ala maluhu. Jadi maluhu hartanya, dan wama dan apa-apa yang dalam hal ini adalah ma sebagai isim mausul, mahalnya adalah rofa karena dia adalah isim maktuf atas maluhu. Sebagaimana yang sudah kita ingat, ketika ada isim mausul maka ada silah mausul. Silah mausulnya dalam hal ini adalah fi'il, fa'il, kasaba. Kasaba artinya dia telah usahakan. Kasaba merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau atau telah berlalu, mabni atas fathah, tetapnya atas fathah di sana, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kasaba ini merupakan fi'il madhi dan kita bisa mentasrifnya baik secara istilahi maupun secara lugawi. Secara istilahi maka kita bisa mentasrif dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah kasaba yakasibu kisban, kasibun maksubun, iksib la taksib. Dan ketika kita mentasrif secara lugawi dari huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kasaba kasaba kasabu kasabat kasabata kasabana kasabata kasabatuma kasabatum kasabati kasabatuma kasabatunna kasabatu kasabana. Maka terlihat di situ kasaba merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Berikutnya adalah yang ketiga, ayat yang ketiga kita menyampaikan sayaslana rondzata lahabin. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Sayasla artinya kelak dia akan masuk. Sin ini sebagai sin huruf istiqbal yang menyampaikan bahwa menunjukkan ini kelak. Dan sa ini juga merupakan tanda bahwa kalimat berikutnya merupakan fi'il. Dalam hal ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Sayasla kelak dia akan masuk. Silakan bagi yang paham dan tahu tentang tasrif secara istilahi maupun tasrif secara lughawi dari yasla ini, silakan dikirimkan di bagian komentar. Berikutnya adalah naron. Naron artinya api. Kenapa kemudian naron? Harokat akhirnya adalah fathah karena naron di sini adalah sebagai maf'ul bi. Jadi sayaslana akan dimasukkan olehnya oleh Allah Subhanahu wa taala naron. Apa itu? Adalah naron, api neraka. Naron merupakan maf'ul bih, dia adalah objek dan objek tentu saja masuk dalam mansubatul asma. Tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah dzata. Dzata artinya yang mempunyai. Dzata dalam hal ini adalah sebagai naat atau sifatnya dari naron. Ingat ya, ketika kita membicarakan tentang naat man'ut, maka kita sedang mengingat kembali tentang tawabi. Dalam hal ini adalah isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya.
Karena zata ini merupakan sifatnya dari naron, dan pada saat yang sama naron ini sebagai maf'ul bih yang masuk dalam mansubatul asma, yang tentu saja dalam hal ini tanda nasabnya adalah fathah naron, sedangkan zata tentu sebagai sifat atau naat, maka dalam hal ini tentu dia masuk sebagai isim yang mansub, dan tanda nasabnya dalam hal ini adalah alif di sana. Kenapa? Karena kita menyampaikan zata ini masuk dalam asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Nanti kita ingat review kembali bagaimana kemudian zata ini ternyata memang masuk sebagai isim yang mansub karena dia naat sifatnya dari naron, dan tanda nasabnya adalah fathah di sana. Dan sekali lagi dia menjadi asmaul khamsah karena dia berkedudukan sebagai mudhof. Ingat ya, ini akan terjadi menjadi asmaul khamsah ketika adalah susunan idhofah yang terdiri dari mudhof, mudhofun ilaihi. Sebagaimana yang sudah disampaikan, asmaul khamsah dalam hal ini dari abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Dan ketika kita membahas tentang zata, dalam hal ini adalah pemilik, maka ketika berposisi sebagai isim yang mansub, maka tanda nasabnya ada alif di sana, sehingga kita membaca abaka, akhoka, hamaka, faka, dzamalin. Dan ketika kita membacakan dzamalin, pemilik, malinnya ini sebagai mudhofun ilaih bisa diganti dengan apa saja. Dzamalin dalam hal ini berposisi dimaknai sebagai mudzakkar atau laki-laki, sehingga ketika berposisi sebagai perempuan maka menjadi zata lahabin ya. Kalau kita sampaikan dzamalin pemilik harta, maka dalam hal ini lahabin yang dimaknai bergejolak dimaknai sebagai muannats, dibaca bukan za lagi tapi muannats, maka menjadi zata ya. Jadi zata lahabin pemilik yang bergejolak. Jadi naron api yang memiliki gejolak, sehingga secara ringkas naron zata lahab api yang bergejolak. Lahabin kita bisa katakan lahabin artinya bergejolak, lahabin sebagai mudhofun ilaih, sehingga zata lahab merupakan susunan idhofah dan dia masuk sebagai asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Berikutnya adalah wamro'atuhu hammalatal hatobi, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Wamro'atuhu, wa di sini adalah huruf athof, tentu dia masuk sebagai huruf yang dalam hal ini mabni atas fathah. Wa artinya dan, imro'atu ini artinya istri, maka imro'atu masuk sebagai isim yang marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah sekali lagi karena dia ma'tuf ala huwa yang berposisi sebagai fa'il sayasla. Sedangkan alha merupakan dhamir muttasil mabni atas dhammah, mabni tetapnya atas dhammah, fi mahalli jar, mahalnya adalah jar sebagai mudhofun ilaih. Sejatinya dia majrur, tetapi karena dia mabni sebagai isim dhamir, tentu tanda jarnya tidak terlihat di sana, yang dia berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya adalah hammalata. Hammalata diterjemahkan pembawa. Hammalata dia masuk sebagai isim yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah di sana. Kenapa kemudian dia masuk sebagai isim yang mansub? Karena dia dimaknai sebagai hal atau keadaan. Ingat ya, hal masuk dalam mansubatul asma. Isim-isim yang mansub, tanda nasabnya dalam hal ini adalah fathah di bagian akhirnya, dan hamalata ini sebagai mudhof, dan mudhofun ilaihnya adalah tentu dia masuk sebagai isim yang majrur, tanda jernya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya.
Sedangkan yang terakhir adalah fi jidha hablum mim masadin. Fi jidha hablum mim masadin diterjemahkan yang di lehernya ada tali dari sabut. Kita mulai dari fi jidha. Fi ini artinya di, jidha artinya lehernya. Fi tentu saja merupakan huruf jar mabni atas sukun di sana. Jidi merupakan isim yang majrur karena diawali dengan fi sehingga harokat akhirnya tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Jidi merupakan mudhof dan mudhofun ilaihnya adalah al-ha, di situ yang kita terjemahkan nya. Dia ha di sini adalah isim domir yang menggantikan seseorang muannats atau perempuan. Jitiha di lehernya. Lehernya siapa? Lehernya istri Abu Lahab. Jitiha karena kita ingat ha di sini merupakan dhamir muttasil mabni atas sukun fi mahalli jar sebagai mudhofun ilaih. Dan kita ingat ketika ada susunan jar majrur yang berada di awal kalimat, maka fi jitiha ini muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan khobar yang diawalkan, atau bisa kita katakan secara singkat bahwa fi jitiha ini karena merupakan syibul jumlah yang jatuh di awal kalimat. Dalam hal ini adalah susunan jar majrur, posisinya di awal kalimat, maka dia sebagai khobar muqaddam, khobar yang posisinya diawalkan. Sedangkan hablun yang artinya tali merupakan mubtada muakhkhar. Hablun merupakan mubtada muakhkhar karena dia mubtada, tentu saja dia masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya. Dan yang terakhir adalah mim masadin, artinya dari sabut. Ini juga paham bahwa ini adalah syibhul jumlah, susunan jar majrur terdiri dari min sebagai huruf jar dan masadin sebagai isim yang majrur karena didahului dengan huruf jar, dalam hal ini adalah min, sehingga karena dia majrur tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Karena dia adalah susunan syibhul jumlah, maka dia muta'alliq, dia ta'alluq memiliki keterkaitan makna dengan sifatnya dari hablun atau sifatnya dari tali tersebut, memiliki sifat bahwa tali tersebut dari sabut. Maka secara ringkas bisa kita katakan tabbat yada abi lahabi wa tabba, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naron dzata lahabin, dia kelak akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatobi, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.